The Gunners bagai mendapat durian runtuh. Performa impresifnya hingga mampu melaju ke babak semifinal di Liga Champions membuat pasukan Arteta kebanjiran dana tak terduga. Keberpihakan Dewi Fortuna dan keberuntungan ini tentunya bakal disiapkan Arteta untuk membeli pemain impiannya di berbagai sektor. Gunners Space mencoba merangkumnya untuk Anda. Arsenal dikabarkan siap menggelontorkan dana besar untuk merekrut striker Sporting CP Victor Gyökeres pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Ficha Jazz, The Gunners telah menyiapkan tawaran minimal 68 juta pound sterling demi mendapatkan tanda tangan pemain asal Swedia tersebut. Sepanjang musim 2024-2025, Arsenal terus bergulat dengan masalah lini serang. Cedera jangka panjang yang menimpa Gabriel Jesus dan Kai Havertz sejak Januari membuat tim asuhan Mikel Arteta harus mencari solusi alternatif. Bahkan, winger Leandro Trossard dan gelandang Mikel Merino sempat dipasang sebagai ujung tombak darurat. Meski Arsenal masih dalam jalur untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka dan terus bersaing di papan atas Premier League, jelas bahwa lini serang membutuhkan pembenahan serius. Persiapan menuju jendela transfer musim panas pun sudah mulai digodok. Sejak pindah dari Coventry City ke Sporting pada 2023, Victor Gyökeres langsung berkembang menjadi salah satu striker paling produktif di Eropa. Penampilan impresifnya bersama klub Portugal tersebut membuatnya banyak diminati klub-klub besar. Arsenal diyakini menawarkan peluang lebih besar kepada Gyökeres untuk langsung menjadi bagian inti skuad. Berbeda dengan klub lain yang mungkin membuatnya harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat, The Gunners bisa menjanjikan menit bermain yang lebih konsisten bagi striker yang disebut-sebut mengubah permainan oleh The Standard ini. Selain Gyökeres, Arsenal sebelumnya juga dikaitkan dengan striker Newcastle United Alexander Isak. Namun, harga Isak yang diperkirakan jauh lebih tinggi membuat Arsenal mempertimbangkan Gyökeres sebagai alternatif yang lebih realistis dan ekonomis. Dengan tawaran 68 juta pounds yang disiapkan, Arsenal berharap bisa segera mengamankan jasa Gyökeres sebelum klub-klub besar lainnya ikut memburu pemain 25 tahun tersebut. Jika sukses direkrut, Gyökeres diyakini akan menjadi tambahan luar biasa yang mampu memberikan dimensi baru pada serangan Arsenal musim depan. Kini tinggal menunggu apakah negosiasi ini bisa segera rampung dan membawa Victor Gyökeres berseragam merah putih di Emirates Stadium. Nah, tentu saja kondisi Arsenal saat ini yang sedang banyak duit nggak mungkin cuma merekrut satu pemain saja. Di sisi lain, rumor ketertarikan Arsenal terhadap Conte nampaknya bukan sekedar rumor semata. The Gunners dilaporkan siap menawar sang bek di musim panas nanti dengan tawaran bernilai besar. Salah satu fokus Mikel Arteta adalah memperkuat lini pertahanan The Gunners. Arteta dikabarkan kesengsem dengan performa apik sang bek di Barcelona. The Sun melaporkan bahwa menurut laporan itu Arteta jatuh hati pada Conte karena fleksibilitasnya sebagai seorang bek. Di Barcelona, Conte lebih sering beroperasi sebagai bek kanan. Namun ia sebenarnya punya posisi asli sebagai bek tengah. Telah mencetak gol penentu saat laga final Copa del Rey di El Clasico kontra Real Madrid. Arteta menilai kelebihan Conte ini bakal sangat berguna untuk menambah kedalaman timnya, di mana Arsenal kerap kesulitan ketika ada salah satu pemain mereka yang cedera. Menurut laporan yang sama, Arsenal dikabarkan akan mengajukan tawaran dengan nilai yang cukup besar. Uang sebesar 55 juta pounds akan mereka tawarkan ke Barcelona untuk transfer sang bek. Arsenal menilai uang sebesar itu sudah cukup untuk mendatangkan Conte. Jadi mereka berharap Barcelona mau melepaskan sang bek. Masih dengan laporan yang sama, Barcelona siap duduk dengan Arsenal untuk membahas transfer Conte. Mereka dikabarkan lagi butuh dana segar di musim panas nanti sehingga mereka siap mendengarkan tawaran dari Arsenal. Dua pemain nampaknya belum cukup bagi Arteta. Nama selanjutnya juga akan menjadi opsi perekrutan Arsenal.
Seperti yang kita tahu, Arsenal dan Chelsea telah terjadi beberapa pergerakan signifikan selama bertahun-tahun. Dengan salah satu yang terbesar baru-baru ini adalah penjualan Kai Havertz dari Stamford Bridge. Senada dengan Kunku, pemain Jerman itu tampil buruk di klubnya, tetapi mulai menemukan performanya di bawah asuhan Mikel Arteta. Hubungan antar klub dan pemain tersebut tampaknya semakin renggang. Maresca tidak memasukkan Kunku dalam skuad untuk menghadapi Fulham. Dengan pemain Prancis itu diperkirakan akan pindah musim panas ini, The Blues harus menunggu dan melihat pihak mana yang berminat pada kesepakatan itu. Menurut RMC Sport, mungkin ada tawaran tak terduga dari Arsenal menyusul minat mereka yang muncul selama bursa transfer musim dingin. Sebelumnya, setelah diklaim bahwa Chelsea telah menetapkan harga bagi Nkunku untuk hengkang pada akhir musim, dengan mereka siap menerima kerugian yang signifikan saat merekrutnya. Namun, tentu saja meski Arsenal sedang gembor-gembornya ingin membeli beberapa pemain incarannya, ia juga tak ingin mau akan mengalami posisi besar pasak daripada tiang. Arsenal pun punya opsi untuk mempermanenkan Raheem Sterling dari Chelsea. Kabar terbaru, The Gunners siap mengembalikan Raheem Sterling dari Chelsea. Arsenal meminjam Raheem Sterling dari Chelsea di musim panas 2024. Apa daya, Raheem Sterling tidak bertaji di Arsenal. Sterling kebanyakan cuma jadi penghangat bangku cadangan. Dirinya sudah bermain 12 kali di Liga pada musim ini. Cuma 4 kali dirinya jadi starter. Mirror melansir, Arsenal diketahui tidak akan mempermanenkan Sterling. Sang winger bakal dikembalikan ke Chelsea. Chelsea awalnya berharap Arsenal mau beli permanen Raheem Sterling. Harga pasarnya di angka 20-an juta euro. Bisa jadi pemasukan. Apalagi di Stamford Bridge, Sterling tidak masuk dalam rencana Enzo Maresca. Karena The Blues sudah punya stok melimpah di pos penyerang sayap. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah beberapa rencana perekrutan di atas bakal menjanjikan bagi Arsenal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.